Aku Omar Daniel berperan sebagai Arman dalam film Dasim. Arman itu adalah seorang laki-laki yang tahu apa yang dia mau. Dia pekerja keras untuk kebahagiaan istri dan juga ibunya. Dia adalah orang yang fokus sekali dengan karirnya, tapi terlepas dari semua itu dia sangat mencintai ibu dan mencintai istrinya. Halo, aku Zulfa Maharani berperan sebagai Salma di film Dasim. Dia seorang istri dari laki-laki bernama Arman. Dia seorang perempuan yang mandiri. Dia perempuan yang sangat menyayangi suaminya. Aku udah bawain. Saya di film Dasim ini berperan sebagai Lastri, ibu dari Arman. Seorang ibu yang mandiri, tapi juga agak sedikit misterius. Ibu nggak suka buka audit. Sayang sama anak tentunya, tapi yang ada sedikit konflik dengan mantunya. Action. Halo, aku Adinda Thomas. Di film Dasim, aku berperan sebagai Indri. Indri itu sahabatnya Salma, jadi kita lulusan dari pondok pesantren bareng, punya background masa kecil yang kurang enak. Dia tumbuh di tempat yang kurang nyaman dan kurang penuh kasih sayang. Ketika ketemu Salma di pondok, dia jadi ngerasa kayak punya sosok sahabat, orang yang bisa dia look up. Dia punya karakter dia sendiri gitu. Hai, saya Dinda Kanya Dewi, berperan sebagai Diah. Diah itu adalah seorang perempuan yang penuh perhatian. Dia bisa menjadi teman yang baik untuk Salma lah gitu. Enggak, terus gue bingung makannya. Oh, nggak ada sendok ya? Nggak ada sendok. Halo semua, saya Morgan Wei. Di film Dasim, saya berperan sebagai Dika. Dika itu karakter cowok yang baik, yang care sama Salma yang peranin sama Zulfa Maharani. Kebetulan mereka dulu punya hubungan lumayan dekat. Dika ini adalah sosok yang sangat mengerti Salma, selalu hadir dan selalu ada di saat Salma lagi kesusahan. Walaupun Salma sudah berkeluarga pun, Dika selalu ada dan selalu hadir buat Salma. Berperan menjadi Bisumi, perannya memang menjadi ART yang turun-temurun, jadi kayak keluarga sendiri. Aduh, maaf Bu Lastrinya ada kesulitan atau apa-apa, Bisuminya siap membantu. Di film Dasim ini saya berperan sebagai seorang ustadz yang sangat dekat dengan santri-santrinya. Saya juga memimpin sebuah pesantren di mana Salma, salah satu tokoh atau tokoh utamanya itu belajar juga di pesantrennya si ustadz. Oke, cut dulu ya. Garansi dari sahabatnya ada pemain. Oke. Ganjaran. Oke, one more ya. Saya Grace, di film ini saya jadi Jessica. Jessica itu adalah BA di kantornya Arman. Semoga Allah senantiasa terus memberikan keberkahan untuk kita semua, Allah lancarkan, Allah sehatkan, ada juga dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Tambah banyak. Oke.
ya. Yang itu ya. Hai. Dan terlihat kan scene-nya scene apa? Kira-kira scene apa? Kita lagi ada di Masjid Al-Jabar. Al-Jabar ya. Dan kita satu-satunya produksi yang akhirnya bisa syuting di masjid ini tahu. Yes, dan seru banget hari ini karena hampir semua cast-nya ngumpul jadi satu. Jadi ini pertemuan all cast. Yay. Seru banget, ikutin terus keseruan Ikutin kita. terus. Aku merasa sangat beruntung sekali bisa kembali berperan dengan orang-orang yang sudah familiar, sebelumnya sudah pernah bekerja sama, sudah saling mengenal, bahkan mengenal dekat. Mami Mer, Zulfa, jadi bukan hal yang sulit, apalagi mereka adalah orang yang sangat kooperatif untuk diajak bekerja sama. Intens berkomunikasi, keterbukaan itu sih nomor satu untuk memudahkan kita untuk bisa mendapatkan chemistry. Terus adegannya kita lagi meeting dan membuka sebuah makanan dibawain sama Salma dan ternyata makanannya itu Pokoknya ada sesuatu deh. ya, jadi nanti kalian tonton aja deh. Kalau sama pemain lain meskipun baru pertama kali ketemu mungkin di project ini, tapi kita semua udah bonding dengan gampang. Jadi nggak ada kesusahan yang gimana-gimana sih soal chemistry. Semuanya sih di antara pemain semua chemistry-nya bagus ya, mesti dapat. Aktor-aktor yang hebat yang cukup membantu aku, memudahkan aku untuk membangun chemistry di sini gitu. Treatmentnya lebih ke sebelum syuting aja, lebih banyak ngobrol pas lagi reading sama Mbak Gita ataupun sama acting coach-nya. Jangan sampai kenal orang ya. Untuk mengolah karakter pertemanan Dika dan Salma itu cukup gampang. Kita beberapa kali pertemuan juga, udah klop lah. Dan ini kali pertama saya juga sama Tante Mary Belina, terus Tante Yati Surahman gitu. Jadi senang aja. Morgan. Kejauhan mungkin. Ada beberapa pemain yang sudah sering ya ketemu aku. Dan kita yang penting kan kalau jadi pemain itu jujur ya. Supaya bisa menginfokan kepada penonton apa yang ingin disampaikan dari perannya itu gitu. Oh, Neng kan lagi hamil muda. Dulu Bu Lastri waktu hamil Arman juga sensitif. Kesulitan yang paling tebal menurut saya adalah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang anak, dia harus bisa membagi secara seimbang agar tidak menimbulkan keirian antara dia kasih sayang dia ke ibunya maupun kasih sayang dia ke istrinya. Karena kebetulan aku belum pernah menikah dan belum pernah hamil, jadi mungkin challenge-nya juga di situ. Di sini karakternya memang agak berbeda ya dengan kehidupan asli. Ini masih butuh bantuan Mbak Vera itu. Iya lagi diambil itunya. Syuting film horor selalu teknik, jadi itu juga challenge yang paling menarik. Tantangannya lebih ke minimnya waktu persiapan. Teman-teman di sini Dasim udah syuting hari pertama, hari kedua aku baru masuk sebagai Indri. Berusaha ngejar banget untuk bisa keep up sama energi teman-teman yang lain di sini. Jadi masih banyak adaptasi, masih kenalan sama banyak orang. Semoga lancar. Adegan-adegan yang bertemu dengan hantu-hantu sih. Itu sih yang rada-rada susah karena harus bener-bener pas kan ya. Blocking dalam ekspresi. Kamu siapa? Suasananya gimana Kak? Suasananya hijau-hijau kayak di Jawa Barat. Dingin lah, enak pokoknya kalau syuting di sini. Semoga lancar. Amin. Lancarkanlah semuanya. Lancarkanlah. Lancarkanlah. Paling sulit menjadi ustadz itu adalah untuk menghafal beberapa ayat. Meyakinkan bahwa dia sebagai ustadz. Jessica itu kan karakternya confident banget. Mungkin itu bikin aku kayak susah jadi se-confident itu. Kita
kita mengangkat cerita tentang Dasim, pengganggu keluarga, perusak rumah tangga, dan entitas itu memang sangat mengancam. Sini akhirnya saya menemukan buku tentang Salma Arif, dan pada saat itulah saya mendapatkan cerita yang dibawa oleh Pius Arif, di mana dia mendapatkan cerita tentang satu rumah tangga yang hancur berantakan, yang mana setelah mereka menyadari, setelah terlambat, mereka tahu bahwa di sana ada peranan Dasim. Sifat, tenang, gak ada apa-apa. Kayak mengulang lagi ya, setelah tadi ada, kamu gak sempat ke Sumi. 2 tahun lalu sebenarnya sudah bertemu dengan Bapak Chan Parwes selaku produser di film ini. Dan waktu itu idenya pengen banget bikin film horor yang bertemakan tentang pasangan suami istri, sebuah keluarga bahagia yang diganggu oleh sosok Jin Dasim. Merangkainya dalam sebuah kisah pasangan muda baru yang juga sedang mendambakan anak pertama, dan ada misteri juga yang kemudian akan di-reveal di dalam film ini gitu. Dinda, mari. Gitu. Selain kita juga menjaga alur cerita untuk penontonnya biar bisa mengalami gangguan selain pikiran juga perasaannya. Mas Arman? Mas kenapa Mas? Nah, rata-rata penonton film Indonesia kalau kita menampilkan adegan horor gitu kan, dia udah tahu, udah siap duluan. Misalnya 1, 2, dia langsung tutup mata. Ketiga kita tampil di situ, penonton udah siap. Rata-rata pasti di situ. Tapi saya bisa ke 6 atau bahkan bisa 7 atau ke 5 gitu. Di saat penonton nyaman di situ, hantunya kita tongolin. Scene favorit aku, mungkin ada 2 scene. Yang pertama adalah scene pertengkaran antara Salma dan juga Arman di dalam kantor. Di sebuah kondisi dia mengerti istrinya sedang hamil, emosinya sedang nggak stabil, dia pengen jagain istri dan juga bayinya. Di sisi lain dia juga sudah kehabisan kata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi salah paham. Mau kamu apa? Mas, udah lah ya. Scene yang memang menurut aku nggak bisa dilupakan gitu, seru aja. Terus scene berikutnya mungkin pertemuan antara Arman, Salma, dan juga Indri di sebuah apartemen. Scene itu lumayan panjang. Ini yang kamu bilang lembur-lembur tuh ini Mas, hah? Scene yang memang menurut aku nggak bisa dilupakan gitu, seru aja. Jelas Rukiah ya, ada scene dimana aku diseling. Berjam-jam menurut aku itu sangat berkesan banget. Kebetulan karena ini project kedua aku pakai body rig, aku sudah terlatih di project sebelumnya, jadi aman aja. Usaha kita bersama lah untuk menyelesaikan pekerjaan kita sampai tuntas. Apapun yang terjadi, semoga hasilnya tetap baik. Paling berkesan tuh scene di apartemen. Setnya ada banyak asap, harus diulang berapa kali shot gitu dengan kondisi emosi tinggi. Jadi lumayan agak shock sih buat aku tanpa persiapan ke situ, tapi harus ada di situ, jadi menantang banget sih hari itu. Saya dapetin di sini adalah chemistry antara aku, Arman, dan Salma, dan juga Sumi. Mas, maksud kamu tuh apa ya? Berasa banget keluarganya yang kalau dilihat agak sedikit tanda tanya gitu loh. Ada apa dalam keluarga ini gitu. Tapi nggak mungkin juga ibu yang mau keresah. Buat apa? Scene aku dengan darah. Screen time untuk memperlihatkan kedekatan Salma dan Dika itu lumayan sedikit gitu. Jadi setiap scene yang ada Salma dan Dika berdua selalu menjadi momen yang seru gitu buat saya juga buat Sulfa gitu. Ya udah, gua balik dulu ya. Oke. Sal. Buat saya adalah scene dimana waktu scene rumah baru ya harus bersedikit dalam tanda petik berceramah lah gitu.
Itu mengalami kesulitan juga saya di situ. Penulisan skenarionya pun berjalan panjang dari penulis yang mempunyai cerita ini. Akhirnya kita bantu dengan skrip dokter yaitu Lela. Kemudian kita juga bantu lagi dengan tim penulis yang lain sampai akhirnya Ginanti Rona juga ikut terlibat. Waktu selama proses nge-skrip dokter, salah satu yang seru adalah dengar ceritanya dari Mas Piyu sama Pak Parwes tentang satu kitab yang kita jelaskan juga di film itu. Action! Kita memang kemudian lebih banyak berdiskusi tentang kasus-kasus di rumah tangga dan bagaimana Dasim sebagai jin ini bisa menghancurkan rumah tangga. Action! Pak Parwes sebenarnya memperkenalkan saya bahwa ada sebuah kitab yang disebut kitab Samsul Ma'arif. Kitab Samsul Ma'arif ini Ternyata kitab tersebut merupakan sebuah kitab sihir yang sering dipakai di zaman-zaman Mesir kuno dulu gitu. Dan dulunya sebenarnya dipakai untuk pengobatan, tapi kemudian mungkin disalahartikan penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Situasi dan kondisi syuting Dasim jujur aja bukan hal yang mudah, sangat sulit bahkan. Dan mengharapkan yang terbaik untuk hasilnya nanti. Menyenangkan lah syuting di Bandung, dingin, jadi nggak keringetan. Jadi aku yakin makeup artis kita juga di film Dasim ini tidak terlalu yang gimana-gimana ya, karena jarang ada yang keringetan. Terus juga ya suasana syuting sangat menyenangkan, hangat, semuanya saling mendukung. Dan ada satu set rumah yang memang tempat tinggal Dasim. Akhirnya kita mencari rumah yang memang sudah ditinggalkan selama 20 tahun. Kita syuting di situ, yang pemilik rumahnya pun nggak menjanjikan keselamatan kita gitu. Akhirnya robah rumah itu menjadi rumah yang penampakannya berubah. Saya tuh lebih suka memakai lokasi-lokasi yang real. Tujuannya adalah supaya atmosfer yang terbangun jadi kerasa lebih realistik sih. Dan cerita film Dasim ini juga pendekatannya juga sangat realis gitu. Semoga itu bisa tersampaikan ke penontonnya. Pensil atau pensil? Saya melihat Ginanti Rona adalah seorang sutradara yang sangat cakap, yang mumpuni, yang karyanya bisa menghadirkan horor yang bisa begitu mencekam, tetapi juga mempunyai sentuhan yang kuat sekali dalam penceritaannya. Selalu ada hal baru yang terjadi, ada gebrakan-gebrakan dan sebuah pengalaman baru yang bisa aku alami dari syuting bareng sama Kak Gita. Di bridging, berarti ada awalan dulu terus akhirnya. Dan selalu menyenangkan syuting bersama Kak Gita. Memang di sini challenge-nya juga lebih mature kali ya, mungkin karena karakternya lebih dewasa daripada project sebelumnya. Ya, it was a wonderful journey sih, working with Kak Gita. Di beberapa scene yang emang susah untuk aku memerankan Indri di Dasim, Bu Gita benar-benar datang ke aku dan mencoba ngejelasin apa yang dia mau. Dia itu sangat menolong aku untuk ada di sini. Dia datang jadi kecurigaannya Cukup mengesankan ya. Ya mudah-mudahan menjadi sebuah karya yang bisa diterima dan sebuah karya yang cukup membanggakan. Gitu kan, Tapi akan di dalam mobil. Di dalam mobil. Waktu syuting juga sempat ada momen yang kayak Mbak Gita samperin saya terus bilang, ternyata tadi dialog Dika lumayan ini ya, lumayan punya arti ya gitu. Mbak Gita tuh orang yang penuh dengan improvisasi gitu. Buat aku selalu ada sesuatu yang seru, menyenangkan, dan spesial ketika didirect sama director perempuan gitu lah. Bagaimana membawa kisah nyata ini menjadi sebuah tontonan yang digarap sedemikian rupa. Kita udah punya Ginanti Rona, sehingga kita
kemudian mengumpulkan cast yang paling menurut saya bisa mendeliver ceritanya sehingga kita dibawa ke dalam sebuah realitas. Kita akan membuat sebuah pengalaman menonton bagi penonton, di mana penonton tuh kayak mengikuti ceritanya, menjadi subjek. Saya sangat beruntung bisa bekerjasama dengan para pemain di dalam film Dasim ini karena mereka bisa menampilkan kualitas performa yang sangat luar biasa baik, juga memberikan layer emosi yang juga cukup beragam. It's a wrap for Dika. No. Semangat syutingnya. No. Mas Ulfa tinggal sendirian. Iya, Kan ada Arman. Aku nggak bisa sebenarnya syuting nggak ada Morgan. Wah, terima kasih ya. Untuk Arman sudah selesai hari ini dan Thank you banget ya. Iya. Selamat ya, udah bisa istirahat. Thank you ya. Jalan dengan lancar di last day ini dan semoga teman-teman yang masih syuting juga dilancarkan sampai nanti wrap. Akhirnya wrap perjalanan yang panjang dengan penuh bolak-belok turun naik. Semoga teman-teman yang masih menjalankan beberapa scene di hari ini semangat. Bismillah, semoga. Bismillah ya. Syuting hari terakhir. Lega karena kayak lumayan penting sih setnya, jadi semoga lancar malam ini dan bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil yang juga baik. Thank you. Mukanya. Thank you. Thank you. Ya alhamdulillah akhirnya udah selesai. Gak sabar untuk melihat hasilnya, jadi tunggu saja hasilnya. Arman dan juga Salma alami ini adalah hal yang sangat realistis, sangat dekat dan mungkin saja terjadi di kehidupan pribadi kalian di rumah, terutama untuk yang sudah menikah. Jadi menurut aku relate aja sih gitu, jadi nontonnya kayak gue pernah nih kayak begini nih, gue pernah nih kayak begini, lebih ke situ sih. Jadi karakter Salma ini yang capture bagaimana hiruk pikuk kehidupan rumah tangga di awal-awal. Harapannya mudah-mudahan rasa kagum itu bisa memotivasi kalian supaya jadi pribadi yang lebih baik. Tidak segala sesuatu seperti apa yang dilihat. Jangan pernah lupa untuk menyebut nama Tuhan karena selalu ada kesempatan dari makhluk lain. kamu berserah kepada yang di atas gitu, pasti semua masalah akan bisa terselesaikan. Akan selalu ada cobaan. Semuanya itu harus dihadapi bersama-sama. Saling terbuka dan juga harus saling menjaga. Buat tontonan yang akan mencekam, tapi juga kita akan mendapatkan bekal bagaimana kita harus melalui hidup kita dari godaan-godaan Dasim. Janganlah kita sombong, kita merasa kita fine-fine aja, baik-baik aja, apa segala macam. Tapi ketika ada Dasim, semuanya akan jadi berubah, ya kan? Ya, dan semoga film Dasim ini bisa diterima oleh seluruh penonton film Indonesia. Saksikan film Dasim. Film Dasim. Saksikan film Dasim. Film Dasim. Saksikan film Dasim. Film Dasim. Saksikan Dasim. Saksikan film Dasim. Film Dasim. Saksikan film Dasim. Film Dasim. Saksikan film Dasim di bioskop. Di bioskop.